Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Maulida Nur Alfiana dari kelas 3B Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang menguatkan moderasi beragama di Indonesia untuk mempertahankan persatuan bangsa. Moderasi beragama, apa itu? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, mulai dari suku, budaya, bahasa, dan agama. Dengan beragamnya masyarakat Indonesia itu, timbul keragaman pendapat, keyakinan, dan kepentingan termasuk dalam beragama. Konflik berlatar agama sering terjadi akibat saling menyalahkan dan tidak membuka diri pada tafsir keagamaan orang lain. Untuk memelihara kedamaian negeri ini, kita harus mengedepankan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Dalam KBBI, moderasi bermakna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut berarti sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam tradisi semua agama yang diakui di Indonesia, selalu ada ajaran jalan tengah. Dalam Islam ada konsep wasatiyah, dalam Kristen ada konsep golden rule. Katolik menyatakan sikapnya dalam dokumen Nostra Aetate. Dalam ajaran Buddha ada Majjhima Patipada. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu ada Madhyamika, dan dalam Konghucu ada konsep Chongyong. Orang yang ekstrim dalam beragama seringkali menyimpang dari aspek kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum. Memangnya sikap ekstrim dalam beragama itu seperti apa? Contohnya ketika seseorang merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham agama lain, membunuh sesama manusia yang tak bersalah atas nama agama, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Oh, seperti itu. Berarti orang yang moderat tidak teguh dalam beragama ya? Bukan seperti itu. Seorang yang moderat tetap harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama, di mana ia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama, di mana ia perlu toleran. Menjadi seorang moderat harus mampu mengendalikan emosi, berilmu, berakhlak baik, dan sanggup berempati, sehingga ia akan senantiasa berhati-hati dan mempertimbangkan baik buruknya setiap pilihan. Oh, seperti itu ya. Oh iya, satu lagi. Upaya penguatan moderasi beragama adalah tugas kita bersama. Baik masyarakat, lembaga, maupun negara harus bersatu padu mengkampanyekannya demi merawat kehidupan keagamaan yang damai dan toleran. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah berbagai desakan ketegangan seperti antara klaim kebenaran absolut dan radikalisme serta sekularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri dan pada gilirannya mengimbasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Memperhatikan sikap keberagamaan dalam dinamika berbangsa dan bernegara, akhir-akhir ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada berbagai kesempatan mengajak tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden mengajak tokoh-tokoh agama serta umat beragama untuk memberikan wawasan keagamaan yang lebih dalam dan luas lagi kepada umat masing-masing agama tersebut. Karena eksklusivisme, radikalisme, dan sentimen-sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran-ajaran agama yang terdistorsi. Memperhatikan sikap
keberagamaan dalam dinamika berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, pada berbagai kesempatan mengajak para tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden mengajak tokoh-tokoh agama serta umat agama untuk memberikan wawasan keagamaan yang lebih dalam dan luas lagi kepada umat masing-masing, karena eksklusivisme, radikalisme, dan juga sentimen-sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran-ajaran agama yang terdistorsi. Tidak dapat disangkal bahwa agama menjadi roh utama suatu bangsa. Ini sehingga para tokoh agama sangat berperan penting untuk menjaga kemajuan sebagai kekayaan dan modal sosial bangsa Indonesia. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia ini yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan.